Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar bagi saudaraku sekalian? Kiranya damai Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan tetap ada di dalam hati kita semuanya. Sehingga dengan kebahagiaan itu, imun tubuh kita akan semakin kuat. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon pimpinan-Mu dalam Roh Kudus, supaya kami boleh mendengarkan firman ini, boleh mengerti dan boleh memakaikannya dalam hidup kami. Sehingga melalui firman ini ya Tuhan, kami akan mampu lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau dan mengenal diri kami. Sehingga kami bisa memakaikan hidup kami seturut kehendak-Mu. Sehingga hidup yang Engkau berikan kepada kami tidak sia-sia, tapi melalui hidup kami semakin nyata kasih dan karunia Tuhan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mengalami penderitaan yang begitu dalam, maka muncul di dalam hati bahwa tidak ada yang menemani, tidak ada yang peduli, tidak ada orang yang bisa menolong, dan serasa hidup kesepian. Karena apa? Karena penderitaan itu lebih dominan menguasai pikiran kita dibandingkan dengan bagaimana perhatian orang lain terhadap kita. Pada saat ini terjadi, tentu apa yang kita rasakan, bahwa kesendirian kita membuat kita akan mencari siapa yang mau dekat dengan kita, siapa yang bisa menolong kita, atau kepada siapa kita curhat. Di manakah tempat kita mencurahkan seluruh isi hati dan keberadaan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus disalibkan, perasaan yang demikian terjadi dalam dirinya. Dia merasa sendiri. Dan pada saat itu dinyatakan bahwa mulai jam 12 sampai jam 3 sore, bumi ini gelap, dunia gelap, seluruh kegelapan meliputi di wilayah itu. Sehingga kegelapan terjadi. Dia kesakitan. Orang yang dekat dengan dia selama ini, yaitu murid-muridnya, juga meninggalkan dia. Orang yang selama ini mengagumi dia juga beralih mengatakan, salibkan, salibkan dia. Orang yang selama ini dekat dengan dia, semuanya menjauh dari dirinya. Dan pada saat itu Yesus seolah-olah membutuhkan teman, membutuhkan sahabat, membutuhkan tempat curhat. Akhirnya kemana dia? Karena semua orang meninggalkan dia. Orang yang bisa tempatnya mengungkapkan seluruh perasaannya sudah menjauh dari dirinya. Karena ternyata ketika dia ditangkap dan disalibkan, orang merasa tidak lagi perlu diagungkan, tidak lagi menjadi kebanggaan, tidak lagi menjadi harapan, sehingga orang menjauh darinya. Maka pada saat ini dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengingat Tuhan dan dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia curhat dan mengungkapkan seluruh perasaannya karena dia merasa sendiri, karena dia merasa tidak punya teman, sehingga dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesudah dia mengatakan demikian, tentu sebagian bebannya sudah teratasi.
Secara manusia sudah plong karena dia punya tempat mencurahkan perasaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman Yesus ini terlihat bahwa siapa yang selalu berserta dengan kita, yang selalu menyertai kita, tidak ada yang lain selain Yesus. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Jikalau manusia mungkin berubah, Dia akan berubah kita ketika kita, umpamanya pada awalnya kita punya jabatan, sesudah kita tidak punya jabatan, tidak ada orang yang peduli dengan kita. Ketika kita kaya, banyak orang yang dekat, tapi sesudah miskin, orang pergi menjauh dari kita. Ketika kita sehat, orang banyak mau berketawa, bersuka cita dengan kita, tapi ketika kita sakit, tidak ada orang yang mau dekat. Dan ketika perubahan-perubahan itu terjadi, maka hampir tidak ada orang yang mau perhatian dengan kita. Mungkin itu hanya perasaan kita, tapi mungkin juga itu adalah kenyataan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yesus Allah selalu ada beserta dengan kita, yang memahami kita. Oleh karena itu, kemana kita mengadu? Kepada Yesus, kepada Tuhan. Kita ungkapkan seluruh perasaan kita, maka percayalah, ketika kita mengungkapkannya, maka segala situasi akan bisa berubah. Ketakutan, kekhawatiran, penderitaan akan bisa menjadi berubah menjadi keyakinan bahwa masih ada harapan yang baru. Ketika kita merasa terpuruk, maka kita akan tahu bahwa masih ada kebangkitan. Ketika kita menangis, kita tahu bahwa masih ada senyuman yang akan kita nikmati. Karena apa? Karena Tuhan memberikan harapan-harapan baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang mengalami berbagai penderitaan. Jangan pernah lupakan Yesus. Jangan pernah lupakan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, yang mengasihi kita, yang menyertai kita, yang begitu berempati kepada kita karena Dia adalah pemilik kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita menderita dan menanggung penderitaan kita sendiri. Maka nyatakanlah segala kekhawatiranmu, nyatakanlah segala ketakutanmu kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikan yang terbaik dan Dia akan menolong kita. Jangan biarkan kita lari ke sana, lari kemari. Jangan biarkan kita dibawa oleh perasaan kita, pikiran kita sendiri. Karena itu tidak akan mampu menjawab persoalan hidup kita. Yang mampu menjawabnya adalah Tuhan, karena Dia adalah jawaban dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, syukurlah, bersyukur, syukurilah. Karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Karena kita punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan Dia. Sekali apapun yang ada dalam hidup kita, yang lebih utama adalah Tuhan. Setialah kepadanya, ingatlah Dia dalam seluruh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga di dalam Tuhan kita akan kuat. Sekalipun seperti bumi yang dirasakan pada saat Yesus disalibkan, semua gelap. Mungkin kita pun merasa gelap karena begitu besarnya penderitaan kita. Tapi percaya, di balik gelap itu akan datang secercah cahaya yang membuat hidup kita kembali benar-benar hidup. Maka bertahanlah, bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam percaya, bertahan dalam sukacita dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami mohon kekuatan daripadamu untuk boleh menolong dan membantu kami dalam setiap pergumulan yang kami rasakan pada saat ini. Sebagaimana Yesus merasa sendiri, kami juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin sekarang kami merasakan hal itu.
akibat berbagai-bagai penderitaan yang kami rasakan, berbagai perubahan situasi hidup kami merasa bahwa kami tidak punya teman, kami merasa kami hanya sendiri. Namun kami percaya, belajar dari pengalaman Yesus, kami berseru kepadamu, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Bantu kami, tolong kami, dan berikan kepada kami hikmat, bahwa kami bisa merasakan kasih Tuhan melebihi dari segala penderitaan yang kami rasakan. Pada saat ini juga kami berdoa, begitu banyak orang yang terpapar virus corona. Tuhan bantu mereka, tolong mereka Tuhan, baik yang isolasi di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi semua ini. Mampukan mereka untuk merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, sehingga mesti ada semangat, ada sukacita, ada kebahagiaan yang akan menolong mereka untuk boleh terbebas dari virus ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati tim medis, berkati setiap obat, dan berkati setiap peralatan yang dipergunakan, sehingga semua orang yang terpapar pada saat ini dimanapun berada, Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Berkati juga yang pada saat ini kami mendengar banyak sekali orang yang Tuhan ambil untuk meninggalkan dunia ini. Tentu semua orang-orang yang ditinggalkan merasa kehilangan, merasa sedih, merasa berduka. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, bahwa dalam keadaan seperti ini juga Tuhan hadir, dan semua ini adalah rencana Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian juga Tuhan, mereka tahu bahwa ada rencana indah Tuhan dalam hidupnya. Kuatkan dan hiburkan mereka. Dan juga kami berdoa buat setiap keluarga yang mengalami pergumulan ekonomi rumah tangganya, mungkin karena usahanya juga sudah terpuruk. Tuhan, kami mohon, bantulah mereka, angkatkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan tambahkan semangatnya, sehingga mereka boleh kembali bangkit, mempunyai harapan baru bahwa Tuhan mempunyai jalan keluar untuk menolong mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini berjuang untuk melawan penyakit yang ada dalam dirinya. Tuhan, tolong mereka, bantu mereka, entah apapun penyakit itu. Tuhan berkati seluruh obat, seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, seluruh tim medis, seluruh peralatan. Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang tidak harmonis akibat berbagai-bagai pergumulan, tekanan kehidupan ini. Tuhan, mampukan mereka agar dalam menghadapi pergumulan yang ada, mereka tetap bersatu di dalam kasih Tuhan. Persatukan antara ibu dan bapak, dan juga antara orang tua dan anak-anak, sehingga di dalam Tuhan mereka bersama-sama untuk melewati pergumulan yang berat. Dan pada waktunya nanti tentu akan indah, karena Tuhan sudah mempersiapkannya bagi orang yang berserah dan berharap kepadamu. Keluarga-keluarga yang masih menantikan anak di tengah-tengah keluarganya, Tuhan juga memberikan, Tuhan mengaruniakan supaya mereka boleh berbahagia dan bersukacita. Biarlah setiap penghalang yang mereka rasakan, yang membuat mereka terhambat untuk mendapatkan anak, Tuhan, Engkau menjauhkannya dari mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk semua anak-anak kami ya Tuhan, yang masih berjuang untuk meniti masa depannya, baik dalam studinya, pekerjaannya, teman hidupnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bersama Tuhan anak-anak kami akan mampu untuk menggapai masa depan yang indah, masa depan yang bahagia seturut dengan kehendak-Mu. Dan orang tua kami yang sudah lanjut usia juga Tuhan berkati di masa pandemi ini. Tuhan, sekalipun mereka sudah terbatas dalam pergerakannya, terbatas dalam kesehatannya, terbatas dalam berbagai hal, Tuhan mampukan mereka untuk tetap merasakan bahwa Tuhan mampu memulihkan semua yang kurang dalam hidupnya. Tuhan menjadi temannya, sehingga
dalam keterbatasan yang ada, mereka tetap bersyukur dan tetap mampu menikmati kehidupan ke depan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dan di atas semuanya ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah harapan dan doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong hidup kami. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat menjaga kesehatan. Tuhan beserta kita. Salam bahagia. Terima kasih.